memburu 3 orang yang menjadi donatur dan otak sindikat penjualan bayi ke Singapura. Polda Jabar juga akan menyelidiki jaringan pembuat dokumen imigrasi di Kalimantan Barat. Polda Jabar menetapkan 13 orang tersangka atas kasus penjualan bayi ke Singapura. Tersangka baru berinisial Y bertindak sebagai perantara penjualan bayi. Hingga kini masih ada 3 orang yang dikejar oleh petugas yang diduga berada di Pontianak. Ketiganya berperan sebagai donatur, agensi, dan penampung bayi-bayi malang tersebut. Petugas juga akan melacak orang tua kandung dari 25 bayi yang telah berhasil dijual untuk dimintai keterangan. Polisi juga terus menelusuri jaringan pembuatan identitas bayi hingga pembuatan kartu keluarga untuk dokumen keimigrasian. Nah, ketika ke Singapura inilah orang tua palsunya tadi juga ikut sana, seolah-olah dia adalah orang tua asli dari bayi itu, menyampaikan bahwa memang karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk merawat anak, sehingga mereka akan menjual bayinya untuk diadopsi oleh adopter yang ada di sana. Polisi akan terus mendalami kasus ini, terutama tempat penampungan bayi yang tersebar di Bandung, Jakarta, dan Pontianak. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diduga terlibat dalam sindikat penjualan bayi ke luar negeri. Polisi pun menyebut masih mendalami kasus tersebut. Polda Jawa Barat telah menangkap 13 orang tersangka dalam kasus penjualan bayi ke Singapura. Sementara terkait dengan dugaan adanya keterlibatan pegawai Disdukcapil Kementerian Dalam Negeri, Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat Kombes Polisi Surawan mengatakan pihaknya masih mendalami hal tersebut. Surawan juga menjelaskan akan menindak tegas oknum pegawai Disdukcapil jika terbukti terlibat sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Satu lagi keterlibatan terkait dengan Dukcapil kita akan telusuri, ya. Kita akan telusuri dan kita dalami, ya. Kenapa perbuatan berulang dari kelompok-kelompok ini begitu mudah dan sebagainya. Dan ini sudah ada atensi dari Mendagri apabila ada keterlibatan dari Dukcapil untuk segera ditindak tegas, dan permintaan itu juga ditujukan kepada kepolisian. Beralih informasi lainnya pemirsa, 1 minggu berselang kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Polisi hingga kini belum juga mengungkap penyebab pasti kematian korban. Satu minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga saat ini masih misteri. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan Yuda Nugraha menyatakan harapannya agar kasus ini segera terungkap oleh pihak kepolisian. Pihak Kemenlu sendiri membantu proses pemulasaran jenazah. Cita-cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar, kepada keluarga besar menyampaikan duka cita. Sejak awal Kementerian Luar Negeri sudah membantu dalam proses pemulasaran jenazah hingga pengantaran jenazah hingga pemakaman di Yogyakarta. Nah, sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak polisi tertunggu hasil penyelidikan dari pihak polisi. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Polisi menyelidiki setiap detail barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Polisi juga mendalami penyelidikan patologis terhadap organ tubuh. Sejumlah saksi diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Berbagai spekulasi berkembang di publik. Apakah kasus ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri? Sementara itu menurut pakar mikroekspresi Kirdi Putra, korban tidak mungkin bunuh diri karena kondisi seseorang yang bunuh diri tidak akan tertata rapi saat ditemukan. Ia meyakini pasti ada kebocoran barang bukti yang bisa diselidiki. Nggak
nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri misalnya karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya atau misalnya malu atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapi di dalam selimut. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan pada kasus kematian diplomat muda Indonesia Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di Jakarta 8 Juli lalu ini. Polisi harus segera mengungkap pelaku dan mencari tahu motif di balik kasus. Meninggalnya cukup mengkhawatirkan, ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan lain sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya dan kemudian kita tahu motifnya apa. Publik pun berharap kepolisian bisa segera menyelesaikan dan mengungkap yang sebenarnya dari peristiwa meninggalnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Pemirsa, misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih belum terungkap. Meski demikian, sejumlah fakta terungkap berdasarkan hasil rekaman CCTV. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan misteri. Diplomat yang bertugas di Direktorat Perlindungan WNI itu ditemukan tewas dalam kondisi kepala terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Sejumlah temuan dari hasil rekaman CCTV diduga merekam detik-detik terakhir Arya Daru Pangayunan sebelum ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Pada pukul 00.27 waktu Indonesia Barat, penjaga kos sempat melakukan pengecekan dari depan kamar Arya. Pengecekan dilakukan lantaran diminta oleh istri Arya karena sang suami tidak bisa dihubungi pada malam hari. Pemeriksaan kedua pun dilakukan pada pukul 5.26 waktu Indonesia Barat, sesaat sebelum Arya ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Sekitar pukul 7.37 waktu Indonesia Barat, terlihat penjaga kos mengenakan baju putih dan seorang pria berjaket hijau berusaha membuka jendela kamar Arya secara paksa, kemudian membuka pintu menggunakan kartu akses yang diambil dari dalam. Keduanya pun menemukan jenazah korban dalam kondisi kepala terlilit lakban dan tubuh tertutup selimut. Pihak kepolisian pun terus mendalami sejumlah bukti yang ada secara forensik, baik dari kamera pengawas, hasil autopsi, bukti digital, dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk melindungi diplomat yang bertugas, pemerintah membuat beberapa aturan. Ketentuan ini tidak hanya untuk diplomat, tapi juga melindungi WNI yang berada di